Halo, salam semangat. Jumpa kembali di video pembelajaran Matematika SMA. Kali ini kita akan membahas materi dari sistem pertidaksamaan linier kuadrat. Nah, apa itu pertidaksamaan linier kuadrat? Mari simak video pembelajaran ini dengan baik. Sistem pertidaksamaan linier kuadrat adalah sistem pertidaksamaan yang terbentuk dari dua pertidaksamaan, yaitu ada pertidaksamaan linier dan pertidaksamaan kuadrat. Nah, bentuk umum dari sistem pertidaksamaan linier kuadrat ini yaitu Y, kemudian ada tanda pertidaksamaannya, dan di sini ada persamaan kuadrat, ya. Kemudian ada Y dengan tanda pertidaksamaan dari pertidaksamaan linier. Nah, untuk langkah-langkah menggambar daerah penyelesaian pertidaksamaan linier kuadrat ini, jadi yang pertama kita gambarkan grafik fungsi kuadratnya dulu. Jadi dari grafik ini ya, dari grafik pertidaksamaan kuadratnya. Kemudian yang kedua kita menggambarkan grafik fungsi linier dari pertidaksamaan liniernya. Dan yang terakhir, kita tentukan daerah penyelesaiannya dengan uji titik. Nah, biar paham, kita simak contoh soalnya. Gambarlah grafik himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier kuadrat Y kurang dari atau sama dengan negatif X kuadrat ditambah 2X ditambah 8 dan Y lebih dari atau sama dengan X ditambah 2. Nah, kalian lihat dari pertidaksamaan ini, di sini yang paling atas adalah pertidaksamaan kuadrat dan yang di bawah adalah pertidaksamaan linier. Jadi yang dimaksud sistem pertidaksamaan linier kuadrat, ya pertidaksamaannya terdiri dari pertidaksamaan linier dan pertidaksamaan kuadrat seperti ini ya. Nah, jadi untuk penyelesaian dari soal ini, yang pertama kita gambarkan dulu grafik dari fungsi kuadrat. Jadi dari pertidaksamaan kuadrat ini kita ubah dulu tanda pertidaksamaannya menjadi sama dengan, yaitu Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 2X ditambah 8. Langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat sama ya, seperti yang kemarin. Jadi yang pertama kita tentukan dulu titik potong pada semu X dengan syarat Y sama dengan 0. Menjadi negatif X kuadrat ditambah 2X ditambah 8 sama dengan 0. Nah, untuk memudahkan memfaktorkannya, kita kalikan negatif 1 dulu ya. Sehingga hasilnya X kuadrat dikurang 2X dikurang 8 sama dengan 0. Nah, baru sekarang kita faktorkan, yaitu X tambah 2 dan X kurang 4 sama dengan 0. Sehingga nilai X-nya sama dengan negatif 2 atau X-nya sama dengan 4. Jadi, titik potong pada sumbu X-nya adalah negatif 2,0 dan 4,0. Selanjutnya, kita tentukan titik potong pada sumbu Y dengan syarat X sama dengan 0. Artinya kita ganti nilai X-nya dengan 0. Menjadi Y sama dengan negatif 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 ditambah 8. Hasilnya Y sama dengan 8. Jadi, titik potong pada sumbu Y-nya kita dapatkan 0,8. Selanjutnya, kita tentukan koordinat titik puncak dengan sumbu simetri yang pertama, yaitu negatif B per 2A. Jadi, ingat ya, nilai B-nya adalah 2, kemudian A-nya negatif 1. Jadi, negatif 2 per 2 dikali negatif 1, hasilnya adalah 1. Kemudian, nilai ekstrim atau YP dengan rumus yang sama yang kemarin ya, negatif B kuadrat dikurang 4 kali A kali C per 4A. Nilai A-nya adalah negatif 1, B-nya 2, dan C-nya 8. Jadi negatif 2 kuadrat dikurang 4 dikali negatif 1 dikali 8 per 4 kali 1. Hasilnya negatif 4 ditambah 32 per negatif 4 ya. Atau negatif 36 per negatif 4, hasilnya 9.
Jadi koordinat titik puncaknya kita dapatkan 1,9. Selanjutnya kita gambarkan grafik dari fungsi kuadratnya. Jadi kita letakkan dulu titik-titiknya pada bidang kartesius. Titik yang pertama ada negatif 2,0, berarti kita letakkan di sini. Ya. Kemudian 4,0, tepat 4 pada sumbu X. Kemudian titik potong pada sumbu Y-nya 0,8, berarti di sini ya. Dan sekarang titik puncak, yaitu 1,9, berarti 1 pada sumbu X dan 9 pada sumbu Y. Iya. Setelah itu kita hubungkan membentuk kurva. Nah, di sini kurvanya terbuka ke bawah ya, karena di sini nilai A-nya negatif 1, itu kurang dari 0. Jadi ini baru kita dapatkan grafik dari fungsi kuadratnya. Sekarang kita akan mencari grafik dari fungsi linearnya dari pertidaksamaan linear ini. Ya. Jadi pertidaksamaan linear kita ubah dulu menjadi persamaan linear ya. Tandanya kita ubah menjadi sama dengan. Kemudian untuk menggambar grafik fungsi linear, kita tinggal mencari titik potong pada sumbu X dan sumbu Y. Jadi kita gunakan bantuan tabel di sini. Ketika X-nya 0, berarti kita ganti X-nya dengan 0. Y sama dengan 0 tambah 2, kita dapatkan Y-nya sama dengan 2 ya. Sehingga titiknya 0,2. Kemudian ketika Y-nya 0, berarti di sini kita ganti Y-nya dengan 0. 0 sama dengan X tambah 2, berarti nilai X-nya adalah negatif 2. Titiknya kita dapatkan negatif 2,0. Setelah itu, kita tinggal menggambarkan pada bidang kartesius. Jadi kita gabungkan dengan gambar yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, yang pertama titiknya ada 0,2, berarti tepat di 2 pada sumbu Y di sini. Dan negatif 2,0 berarti tepat di negatif 2 pada sumbu X. Berarti sama di sini ya. Kita tumpuk saja. Ya. Nah, selanjutnya kita tinggal tarik garis. Oke. Jadi inilah gambar dari grafik fungsi linearnya. Selanjutnya untuk menentukan daerah himpunannya, kita uji titik. Nah, di sini uji titiknya kita lakukan dengan 0,0 biar gampang ya. Jadi kita lakukan kedua pertidaksamaan. Yang pertama untuk pertidaksamaan kuadrat, jadi Y kurang dari atau sama dengan negatif X kuadrat, ditambah 2X ditambah 8, kita ganti nilai X dan Y-nya dengan 0, menjadi 0 kurang dari atau sama dengan negatif 0 kuadrat, ditambah 2 kali 0 ditambah 8. Hasilnya 0 kurang dari atau sama dengan 8. Nah, pernyataan ini benar ya. Benar bahwa 0 kurang dari atau sama dengan 8. Jadi arsirannya berada di daerah 0,0. Jadi tepat di dalam kurva. Ya. Kemudian uji yang kedua dengan pertidaksamaan linearnya. Nah, tadi pertidaksamaannya Y lebih dari atau sama dengan X tambah 2. Kita ganti nilai X dan Y-nya dengan 0, menjadi 0 lebih dari atau sama dengan 0 tambah 2. Hasilnya 0 lebih dari atau sama dengan 2. Nah, pernyataan ini salah ya. Salah bahwa 0 lebih dari atau sama dengan 2. Karena pernyataannya salah, berarti arsirannya ini menjauhi 0. 0-nya kan di sini ya. Berarti arsirannya di luar di sini, di luar 0. Dari garis grafik linear ini. Nah, jadi arsirannya ke sini jadinya. Nah, untuk melihat yang mana daerah himpunan penyelesaiannya, itu adalah yang kena dari dua grafik ini, arsiran kedua-duanya. Jadi kan di sini ya, kalau kita buatkan baru, nah, jadi di sini daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, jadi demikian contoh soal dari sistem pertidaksamaan linear kuadrat. Semoga bisa dipahami dengan baik ya.